Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? I hope you are in good condition and I hope you are in good health. Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi semua yang menonton video pembelajaran ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. For this video, today we will going to learn about human reproductive system for 8th grade of bilingual class. Hari ini kita akan mempelajari human reproductive system atau sistem reproduksi pada manusia. I will show you the aims of the lesson. Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran yang akan atau yang diharapkan dicapai dari video ini. The first is describe the function of reproductive system on human. Menjelaskan atau mendeskripsikan fungsi dari reproductive system atau sistem reproduksi pada manusia. Number two, explain each function of male and female reproductive organ. Menjelaskan fungsi dari setiap bagian organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Number three, analyze the difference between fertilization and menstruation. Menganalisis perbedaan antara fertilisasi dan menstruasi. Have you ever heard about menstruation? Pernah dengar tentang menstruasi? Yes. Menstruasi biasanya terjadi pada perempuan. Kenapa sih terjadi menstruasi? Akan kita bahas melalui video ini. Sistem reproduksi or reproductive system. Ada yang tahu fungsi dari sistem reproduksi pada manusia itu apa? That's right. The function of reproductive system on human is get a child for the existence of human, supaya manusia tetap eksis, supaya manusia tetap ada, atau supaya manusia tidak punah. Itu adalah salah satu fungsi dari reproduksi yang terjadi pada manusia, untuk memperoleh keturunan atau supaya manusia tidak punah. Lebih jauh dari itu, selain memperoleh keturunan dan menjadi sebab supaya manusia tidak punah, reproduksi mempunyai fungsi yang lebih dalam lagi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam sebagai Muslim, keturunan yang diperoleh melalui sistem reproduksi untuk menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kita, Bapak dan anak-anak semua, sebagai seorang anak dari orang tua kita, tujuan dari orang tua kita punya anak adalah ingin mempunyai anak yang soleh. Seperti ditunjukkan pada surat As-Saffat ayat 100. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi setiap orang tua menginginkan bukan cuma anak saja, tetapi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu di antara anak-anak yang soleh bagi orang tua kita. Pendapat lain melalui hadis ditunjukkan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh. Ketika orang tua kita wafat, maka amalannya tidak terputus ketika anak-anaknya soleh. Artinya ketika orang tua wafat, sudah dikubur di liang lahat, begitu, orang tua kita masih memiliki amal soleh melalui kita sebagai anak-anak yang soleh, insya Allah ya. Jadi sistem reproduksi lebih jauh lagi, selain memperoleh keturunan, adalah mencetak anak-anak yang soleh. Ya. Istilah pertama yang akan kita pelajari adalah gametes. What is gametes? Nah, kita tahu bahwa human body is composed by human cell. Tubuh manusia terdiri atau tersusun atas sel-sel tubuh.
Nah, salah satu organ di dalam sel adalah inti sel or nucleus. The circle, the round one yang berbentuk bulat di tengah-tengah, ini adalah nukleus. Di dalam nukleus ada yang disebut dengan kromosomes. Kromosomes ini adalah organel atau bagian dari sel yang berisi informasi-informasi tentang tubuh seorang manusia. Misalnya rambut, kemudian bentuk mata, ada yang sipit, ada yang belok gitu ya. Hidung, ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar gitu ya. Kemudian warna kulit, seluruh informasi-informasi tersebut tersimpan di dalam kromosomes. Setiap manusia mempunyai 46 kromosomes. Berapa? 46 atau 46 kromosom di dalam tubuhnya. Ya. Nah, chromosomes. Nah, human has 46 chromosomes. Setiap manusia punya 46 kromosom. 46 kromosom ini adalah perpaduan antara kromosom ayah dan ibu. Misalkan kita punya 46 kromosom. 46 ini adalah perpaduan antara kromosom ayah dan kromosom ibu. The egg cell, sel telur, has 23 chromosomes. Sperm cell has 23 chromosomes. Jadi kan seorang anak itu adalah perpaduan antara sel dari ayah dan ibu. Sel dari ayah diwakili oleh sperm cell yang punya 23 kromosom, sementara sel dari ibu yang diwakili oleh egg cell itu ada 23 kromosom juga. Egg cell and sperm cell called gametes. Jadi egg cell yang punya 23 kromosom ini disebut gametes, begitupun sperm cell yang punya 23 kromosom disebut juga gametes. Itu adalah gametes. Jadi gametes itu adalah sel telur atau sel sperma yang dimiliki oleh seorang wanita atau pria. Okay, next. Sorry. What will happen when egg cell and sperm cell meet? Apa yang akan terjadi ketika sperm cell dan egg cell bertemu? Oke, kita lanjut ya. When egg cell and sperm cell join together, artinya sel telur dan sel sperma bertemu, sel sperma masuk ke dalam sel telur, disebut dengan fertilization. Nah, pertemuan antara egg cell dan sperm cell akan menghasilkan yang namanya zigot. Tadi kan kalau misalnya masih sendiri-sendiri, sel telur sendiri, sel sperma sendiri disebut dengan gamet ya. Tapi ketika keduanya sudah bergabung or join together, it produce zygotes. Memproduksi zigot. When egg cell not joining with the sperm cell, ketika sel telur tidak bergabung dengan sel sperma, akan terjadi yang namanya menstruasi pada perempuan ya. Ya, kita bahas. First is male reproductive system. Sistem reproduksi pada laki-laki. Pada laki-laki ada beberapa organ reproduksi. Ada testis, kemudian vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, penis and urethra. Pembentukan sperm cell terjadi di testis. Ya, sel-sel sperm itu diproduksi di testis, kemudian dialirkan ke prostate gland. Di prostate gland sel sperm itu dapat energi dari seminal vesicle. Kenapa harus dapat energi? Because sperm cell has to swim, harus berenang di rahim ketika ingin mencari sel telur, ya. Kemudian nanti sperm cellnya akan dikeluarkan melalui penis, melalui saluran yang disebut dengan uretra. Testis, vas deferens, prostate gland, seminal vesicle, penis, and urethra. That's all the part of male reproductive system. Selanjutnya, female reproductive system. Bagian-bagian dari sistem reproduksi perempuan.
Egg cell is made on female reproductive system. Setiap bulannya, perempuan or female atau wanita untuk memproduksi sel telur. Di mana terjadinya proses produksi sel telur diproduksi di ovarium atau indung telur, ovary. Setelah sel telurnya matang, maka sel telur akan menuju uterus. Uterus itu adalah rahim ya. Nah, di rahim ada yang disebut dengan dinding rahim. Coba perhatikan yang ini nih. Nah, ini adalah dinding rahim. Dinding rahim nanti adalah tempat menempelnya egg cell ketika dia bertemu dengan sperm cell. Setelah diproduksi di ovarium, sel telurnya masuk ke dalam fallopian tube, masuk ke dalam uterus melalui fallopian tube ke sini ya. Nah, proses pematangan sel telur di dalam tubuh perempuan, proses produksi atau proses pematangan sel telur disebut dengan ovulation. Ya, jadi kita sudah mengenal beberapa istilah: gametes, zygote, fertilization, menstruation, and ovulation. Kalau ovulation itu proses produksi dan pematangan sel telur di dalam tubuh female terjadi di bagian ovary atau ovarium. Ketika terjadi proses ovulasi, tadi kan ovari itu diproduksi sel telur diproduksi di ovari ya. Kemudian setelah dari ovari, dia menuju ke uterus. Nah, dalam perjalanannya menuju uterus, selama di fallopian tube, ketika sel telur melalui fallopian tube, dinding rahim itu akan menebal. Untuk apa? Untuk bersiap-siap menyambut sel telur. Jadi menebal ya. Dinding rahim akan menebal. Supaya apa? Supaya si dinding rahim ini siap ketika sel telurnya sudah sampai di rahim. Ya, diulangi. Ketika sel telur selesai diproduksi dari ovari atau sudah terjadi proses ovulasi, maka sel telur akan menuju rahim melalui fallopian tube. Selama perjalanan di fallopian tube, dinding rahim akan menebal untuk bersiap-siap menyambut kedatangan sel telur, gitu ya. Nah, ada ovary, fallopian tube, uterus, and vagina. Vagina is the way, jalur untuk sperm masuk ke dalam rahim atau uterus. Setiap bulannya, wanita memproduksi sel telur yang dikeluarkan dari ovarium menuju tuba fallopi yang tadi ya. Next. Egg cell when joining with sperm cell itu tadi terjadi yang disebut dengan fertilisasi. Ya, kalau misalkan si egg cell-nya tidak bertemu, hanya dimatangkan saja disebut dengan proses ovulasi. Oke, kita coba lihat ya. What happen when sperm cell meet or join together with egg cell? Apa yang terjadi ketika sperm cell itu bertemu dengan egg cell? Coba play ya. Nah, tadi sperm cell-nya masuk ke dalam vagina, ke dalam organ reproduksi perempuan. Nah, melalui vagina, kemudian ini disebut dengan cervix ya. Cervix. Nah, si sperm cell itu kan tadi Bapak sebutkan berenang ya. Berenang dengan energi yang diberikan oleh siapa? Oke, oleh siapa? Kalau misalkan masih belum ingat, coba di replay videonya, diputar ulang pada bagian organ reproduksi laki-laki. Next, the sperm cell masuk ke dalam rahim or uterus. Kemudian setelah masuk ke dalam organ reproduksi perempuan, sperm cell akan secara otomatis mencari sel telur. I'm sorry. Up. Sperm cell come to the vagina and cervix. Masuk ke vagina and cervix, kemudian masuk ke rahim. Automatically, the sperm cell will find the egg cell. Sperm cell akan mencari yang namanya egg cell. Nah, ketemulah nih tadi di mana
Egg cell-nya berada di fallopian tube. Jadi pertemuan antara sperm cell and egg cell or fertilization happen on fallopian tube. Terjadi di fallopian tube. Nah, ini sel spermnya itu masuk or joining together with egg cell. Apa tadi nama prosesnya? Yes, fertilization. Ketika sperm cell and egg cell joining together with the process named fertilization, it becomes zygote, membentuk yang namanya zygote. Nah, zygote ini dia berkembang. Selnya awalnya 1, memecah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16, dan seterusnya semakin membesar. Selanjutnya tadi kan ketika si sel telur menuju rahim di organ perempuan, itu kan dinding rahim menebal ya karena bersiap menyambut kedatangan sel telur. Nah, si dinding rahim ini kemudian akan ditempeli oleh zygote tadi. Nah, ini zygote akan menempel di dinding rahim. Supaya apa menempel di dinding rahim? Supaya dapat nutrisi agar zygote itu bisa berkembang. Setelah beberapa bulan, lebih tepatnya 9 bulan, zygote akan berkembang seperti ini. Coba lihat, ini menempel di dinding rahim. Ini dinding rahim ya, menyerap sari-sari makanan dari ibu. Kemudian dia, nah ini sari-sari makanan lewat aliran darah. Oke, menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya dia berkembang sehingga bisa dilahirkan. Nah, ini setelah proses perkembangannya ya. Nah, ketika melahirkan sering ada yang menyebut dengan tali pusar ya. Nah, tali pusat ini sebetulnya adalah tali yang menghubungkan pusat bayi dengan dinding rahim. Jadi bayi yang ada di dalam rahim itu makan lewat tali pusat yang terhubung pada dinding rahim. Jadi nanti sari-sari makanan lewat aliran darah itu diserap ke bayi, gitu ya. Masya Allah ya. Jadi proses panjang terjadinya proses kelahiran kita selama 9 bulan dikandung, selanjutnya kemudian dilahirkan. Proses awalnya adalah pertemuan antara sperm cell and egg cell on female reproductive system. Kemudian pertemuan sperm cell and egg cell tadi menyebabkan zygote yang menempel di dinding rahim. Next. Ini perjelasan secara two dimension, 2 dimensi. Diulang ya. Tadi sel telur produce on ovary, di ovarium. Setelah diproduksi di ovarium, matang di ovarium, proses pematangan sel telur disebut dengan ovulation. Sel telurnya keluar dari ovari untuk masuk ke fallopian tube. Lewat sini masuk. Di fallopian tube, sperm cell meet egg cell, bertemu dengan egg cell di fallopian tube. Sperm enters egg and unified nucleus. Setelah ketemu membentuk apa tadi namanya? Zygotes. Zygotes ini kemudian sel-selnya membelah. Proses pertemuan antara egg cell and sperm cell disebut dengan fertilization. Selnya membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, seterusnya nempel di uterus. Supaya apa nempel di uterus? Supaya dapat nutrisi. Sehingga sel-selnya bisa terus berkembang dan menjadi bayi yang siap untuk dilahirkan, gitu ya. Baik, perhatikan gambar di depan. The developing embryo and uterus. Tadi embrio, zygote membentuk embrio ya, terus nempel di dinding rahim. Ini dinding rahim. Nah, biasanya ada yang disebut dengan air ketuban. Air ketuban disebut dengan amniotic fluid dalam bahasa biologinya. Amniotic fluid. Untuk apa amniotic fluid ini? Untuk melindungi si calon bayi. Amniotic fluid ini adalah air ya, seperti namanya air ketuban, untuk melindungi bayi dari guncangan, dari hentakan gitu ya. Jadi misalkan si perutnya mohon maaf kepukul gitu, maka tidak langsung mengenai embrio, tetapi diredam oleh amniotic fluid. Atau ketika dalam keadaan darurat harus berlari, maka
si embrionya tidak terganggu karena diredam oleh amniotic fluid. Tadi kan si calon bayi itu menyerap nutrisi dari yang disebut dengan aliran darah ibu. Penyerapan nutrisi dari aliran darah ibu kepada calon bayi melalui organ yang namanya plasenta. Plasenta ini sering disebut dengan tali pusar atau ari-ari ya. Ari-ari kalau misalkan sering yang mendengar istilah kelahiran. Terus ada umbilical cord. Umbilical cord ini adalah sambungan antara plasenta yang menempel ke dinding rahim dengan pusat bayi. Gitu. Ada plasenta, umbilical cord, and amniotic fluid. The last one is menstruation atau menstruasi. Tadi ketika sel telur yang sudah matang bertemu dengan sperm cell maka disebut dengan fertilization atau fertilisasi. Nah, apa yang terjadi ketika sel telur tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sperm cell? Maka akan terjadi yang namanya menstruasi. Oke, diingatkan lagi. Tadi ketika proses pematangan sel telur kan terjadi di ovarium ya. Namanya ovulasi. Setelah sel telurnya matang, maka sel telur akan menuju rahim. Nah, menuju rahim melalui fallopian tube. When the egg cell move through the fallopian tube, bergerak melalui fallopian tube, dinding rahim akan menebal untuk bersiap menerima egg cell. Akan menebal. Kalau misalnya si egg cell tidak dibuahi, tidak terjadi proses fertilisasi, dinding rahim yang menebal ini harus diluruhkan, gitu ya. Harus diluruhkan, harus dibuang dalam bentuk darah, gitu ya. Mohon maaf, atau yang terjadi pada proses menstruation. Oke, prosesnya biasanya terjadi dalam 28 minggu. Misalnya ini hari pertama sampai 7 di minggu pertama, sel telur itu matang di dalam ovarium. Kemudian day 8 until day 14, dari hari ke-8 sampai hari ke-14, sel telur itu lepas dari ovarium. Oke, masuk ke sini ya. Nah, sambil lepas dari ovarium, ketika berjalan di fallopian tube, si endometrium itu dinding rahim. Ini di hari ke-15 sampai 21. Jadi sambil sel telurnya berjalan di fallopian tube, dinding rahim menebal. Ketika sel telurnya tidak dibuahi, maka si dinding rahim yang menebal tadi akan dibuang oleh tubuh pada hari ke-22 sampai 28. Akan dibuang nih. Supaya apa? Supaya nanti membentuk dinding rahim baru ketika muncul sel telur yang baru. Nah, itu proses menstruasi sering disebut dengan siklus menstruasi karena perjalanannya seperti ini terus. Setelah nanti di hari ke-28 seluruh dinding rahimnya habis, sudah bersih, maka menstruasi berhenti terjadi. Kemudian misalnya hari ini terakhir menstruasi, besoknya itu tubuh wanita akan memproduksi sel telur yang baru. That's the cycle of menstruation. Itu adalah penjelasan tentang human reproductive system. Pertama, tadi sudah kita bahas tentang gametes and zygotes, and then male reproductive system, female reproductive system. Next is fertilization, ovulation, and the last one is menstruation. Ada 7 poin, nanti jika belum paham silahkan di replay videonya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. I close this video. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.